Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Lailatul Mawfiroh dari Prodi PGSD UPBJJ Surabaya, Pokjar, Mojokerto dengan NIM 8605088681. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya pada era digital. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengkaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Biasanya kita sering mencantumkannya pada poster-poster digital itu pada saat Hari Pendidikan Nasional. Ada yang tahu nggak? Simak video berikut ini, mari kita belajar bersama. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang prinsip Ki Hajar Dewantara, hendaknya kita mengerti apa sih itu pilar pendidikan. Kalau pilar sendiri itu memiliki arti tiang atau dasar penguat. Nah, sedangkan pilar dalam pendidikan merupakan nilai-nilai fundamental yang menyangga seluruh sistem belajar mengajar agar berlangsung secara martabat, berkarakter, dan berkelanjutan. Tanpa adanya pilar, teman-teman, bangunan pendidikan nasional itu mudah goyah dalam menghadapi seiring berjalannya waktu atau perubahan zaman. Di sini langsung terdapat prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman bertanya-tanya, prinsip Ki Hajar Dewantara dengan era digital itu apakah masih nyambung? Nah, jawabannya iya. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih nyambung dan berguna pada zaman sekarang. Karena meskipun zamannya sudah pakai internet, sudah media sosial sudah menyebar, prinsipnya ini tetap bisa dipakai. Jadi guru tetap harus menjadi teladan, motivator, serta fasilitator dan pendamping secara online pastinya ya, karena kita di sini membahas secara digital. Jadi kita tidak akan membiarkan siswa untuk bermain media sosial secara sembarangan. Jadi kita mengarahkan, kita memberitahu, bukan menutup akses, menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan terjun ke dalam dunia digital sekarang. Itu. Dan kita langsung membahas tentang prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Nah, itu artinya ing ngarso sung tulodo, di depan harus menjadi teladan yang bisa dicontoh dalam sikap, perilaku, dan karakter. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat, memberi motivasi dan kehendak untuk belajar. Dan tuturi handayani, di belakang mendorong dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Nah, terus relevansi di era digital itu apa? Di sini ada 3 poin, di mana teladan digital, motivasi daring, serta fasilitator daring. Di situ teladan digital, guru bijak bermedia sosial dan tidak menyebar hoaks, menunjukkan etika digital dalam keseharian, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian ada motivasi daring, di mana isinya nanti merancang e-learning yang interaktif dan menarik, mengelola diskusi forum online secara aktif. Yang ketiga, menggunakan gamifikasi untuk mendorong belajar. Jadi kita tidak hanya monoton belajar dengan buku, menulis, tapi kita mengembangkan bagaimana caranya siswa itu bisa berinteraktif di era digital sekarang ini. Kemudian di fasilitator digital, di situ berisi memberi ruang eksplorasi, coding, e-portfolio, proyek. Kemudian guru sebagai pendamping, bukan pengontrol. Ingat ya, mendorong literasi digital dan berpikir kritis. Jadi pada zaman sekarang kita tidak bisa membatasi siswa tentang bagaimana era digital sekarang sudah marak sekali, tapi kita sebagai guru bisa dengan mendampingi, bukan membiarkan mereka interaksi secara langsung.
Kemudian tantangan penerapannya pada era digital yaitu degradasi karakter. Apa sih degradasi karakter itu? Artinya penurunan atau rusaknya nilai-nilai baik dalam diri seseorang. Jadi simpelnya gini, dulu anak-anak itu lebih sopan, empati, suka bersosialisasi, bermain secara langsung ya. Tapi sekarang di era digital sekarang kebanyakan anak-anak itu main game dan media sosial. Jadi anak-anak itu cenderung lebih pasif. Sifat-sifat interaktif, sifat-sifat empatinya itu menurun seperti itu. Jadi tantangan penerapannya ada degradasi karakter, menurunnya empati yang tadi, terus ada kesenjangan digital, akses internet belum merata di seluruh Indonesia, ketimpangan fasilitas antara kota dan desa, tidak semua siswa memiliki perangkat belajar. Habis itu ada kompetensi guru, bukan hanya sarana prasarana, melainkan di sini juga ada kompetensi guru, di mana tidak semua guru itu melek dengan digital. Nah, mau nggak mau kita harus menelan fakta itu, kenyataannya seperti itu. Kemudian pelatihan mengenai teknologi digital atau TIK itu pada pendidik masih terbatas. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan metode mengajar. Ki Hajar Dewantara ini tidak membiarkan begitu saja, melainkan beliau memberikan solusi pada pilarnya, yaitu karakter lebih utama daripada konten, di mana teknologi boleh berubah, tetapi budi pekerti dan kejujuran adalah fondasi dalam fondasi dalam pendidikan. Kemudian guru sebagai agen transformasi, di mana bukan sekedar penyampai materi, melainkan pembentuk budaya belajar di era digital. Kemudian siswa sebagai subjek yang aktif, prinsip Tutwuri Handayani mendorong student-centered learning yang relevan dengan pedagogi modern. Kemudian keseimbangan teknologi dan manusia. Pada pilar Ki Hajar Dewantara ini memastikan digitalisasi itu tidak mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan. Jadi teman-teman, teknologi itu boleh saja terus berkembang, tetapi pendidikan yang sejati itu tetap berpusat pada pembentukan karakter manusia. Pembentukan karakter yang bagaimana, yang baik, jujur, budi pekertinya bagus. Nah, itu tadi warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak akan pernah usang. Nah, mengapa kok dikaitkan sedemikian rupa pada era digitalisasi meskipun zamannya udah modern? Karena prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara sendiri itu beliau tidak membiarkan tergerus dengan zaman, tapi prinsip beliau mampu untuk menjajari zamannya sekarang. Semua itu bisa dihadapi teman-teman apabila kita tetap berpegang teguh pada fondasi pendidikan yang kuat, yaitu karakter, keteladanan, dan kemandirian siswa. Jadi pendidikan yang baik hari ini adalah investasi terbaik untuk generasi masa depan. Sekian video dari saya. Apabila ada yang perlu teman-teman koreksi, silahkan kolom komentar terbuka untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.